Dira, Susanti, Silvi, Sania, Bulan, Julsi, Sri Farhan. Ya, kita doakan ya, semoga yang sakit lekas sembuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai masih tentang bilangan bulat ya. Sebelumnya minggu kemarin kita belajar mengenal dan membandingkan bilangan bulat. Dan hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL, siswa dapat diharapkan dapat melakukan operasi aritmetika, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan baik atau dengan tepat ya. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai. Nah, apa sih manfaat kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Manfaatnya sangat banyak sekali ya untuk kehidupan kita. Misalnya di sini ada contohnya, bilangan bulat juga digunakan untuk menghitung uang dan kegiatan jual beli. Misalnya kalian jajan di warung, karena itu bawa uang 5.000, jajan 3.000. Nah, itu termasuk ke dalam perhitungan bilangan bulat. Kemudian bisa juga digunakan untuk memeriksa kondisi tubuh dan kesehatan. Kenapa, Sar? Ya. Kemudian yang ketiga, bilangan bulat untuk menunjukkan tinggi badan, berat badan, dan suhu tubuh. Banyak sekali ya manfaat dari bilangan bulat untuk kehidupan sehari-hari. Itu adalah manfaat. Nah, bukan hanya itu, tapi banyak sekali manfaat. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada sebuah pertanyaan di sini ya. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Jadi berada di 4 meter di atas permukaan laut ya. Tadi positif negatif kemarin kita udah belajar. Positif. Positif berarti positif berapa kalau berada di atas permukaan air laut? Positif 4. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Ini dia udah loncat 4 meter ke atas, kemudian turun kembali. Kalau turun ke bawah permukaan laut itu positif negatif? Negatif 9. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Berarti selisihnya berapa? Asalnya loncat positif 4, kemudian turun kembali negatif 9 kan tadi, positif 4, negatif 9. Ada yang tahu kira-kira kemarin kan kita baru mengenal positif negatif, membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang kan kita belajar penjumlahan dan pengurangannya. Ada yang sudah memahami belum? Tadi positif 4, negatif 9. Silakan dilanjutkan tangan kalau ada yang tahu jawabannya berapa. Berapa kali? Ajukan tangan terlebih dahulu. Ya, kita ajukan tangan. Berapa yang kita? Negatif 5. Kita simpan dulu ya jawaban yang kita benar atau salahnya setelah kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini untuk kesepakatan kelas kita. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita sepakati dulu kesepakatan kelas kita. Yang
bilangan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita memiliki dua sifat ya. Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran yang berlaku pada bilangan bulat secara umum. Sifat komutatif dituliskan dengan rumus A tambah B sama dengan B tambah A. Atau contoh gini, 5 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 5. 5 tambah 3 berapa? 8. Terus 3 tambah 5? 8. Nah, itu yang disebut dengan sifat asosiatif atau pertukaran tempat. Jadi berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sifat asosiatif ya. Nah, sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat merupakan sifat pengelompokan. Jadi seperti ini. Sifat asosiatif dituliskan dengan rumus A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Jadi yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. 4 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4 tambah 1 tambah 2. 4 tambah 1 berapa? 5. 5 tambah 2? 7. Kalau ini yang dikerjakan 1 tambah 2 dulu. 1 tambah 2? 3. Baru 4 ditambah dengan 3. Berapa? 7. Sama tidak hasilnya? Sama. Nah, itu yang disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini penjumlahan. Penjumlahan nanti kita jelaskan dengan menggunakan garis bilangan saja ya. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, di sini kalian perhatikan terlebih dahulu. Ibu sudah menyiapkan video. Posisi kata. Selamat datang di channel Matematika Dasar. Bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0 dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Untuk ilustrasinya, kita akan menggunakan ilustrasi kata melompat dengan ketentuan posisi awal kata di titik 0. Untuk bilangan positif, kata meloncat ke kanan. Sedangkan untuk bilangan negatif, kata meloncat ke kiri. Hasil akhirnya adalah titik akhir kata berhenti meloncat. Contoh, 10 ditambah negatif 11. Langkah-langkahnya, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. 0, kemudian bilangan bulat positif ke kanan, bilangan bulat negatif ke kiri. Titik awal berada di titik 0. Posisi kata berada di titik 0. Karena 10-nya positif, maka meloncat ke kanan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. Sekarang posisi kata ada di angka berapa? Dari 0 ke 10 di atas nilainya adalah positif 10 ditambah negatif 11. Dari positif 10 kata meloncat ke kiri 11 kali loncatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita buat garis negatif 11. Hasilnya berapa? Kata meloncat di negatif 1. Berarti hasilnya negatif 10 ditambah negatif 11 adalah negatif 1. Selanjutnya, negatif 5 ditambah 9 sama dengan 5 ke kiri ya. ditambah Kalau 9. ditambah nanti majunya ke sebelah mana? Ke sebelah Kata kanan. meloncat ke kanan. Negatif Sedangkan 5 ditambah 9. dari Berarti 5 ke kanan. meloncat ke kanan. Si kakak meloncat sebanyak 9 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti di angka 4. Hasilnya positif 4. Sudah kita buat bersama, yaitu menggunakan garis bilangan ya. Coba nih setiap kelompok boleh. Wah, ini adalah untuk memenuhi gaya belajar kinestetik, tapi tidak apa-apa kita pakai sama semua kelompok ya, walaupun di sini ada yang gaya belajar auditori, kemudian visual, tapi kita akan mempraktekannya bersama-sama. Ini boleh. Ini ada di sini. Oke. Yang saya belajar kinestetik itu yang mana? Yang ini ya? Nanti ini lebih banyak ya alat peraganya. Kita menghadap ke sana bersama-sama pakai alat. Yang dua mana? Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok yang harus kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian dan nanti dipresentasikan. Terus yang kedua berapa?
menambahkan 9. Karena ditambah lagi hutangnya 200.000, jadi ditambahkan lagi 1, 2. Jadi hutang Pak Abdul seluruhnya adalah 1.100.000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa, nama saya Ayu, Hasna, nama saya Tiffany. Saya Abdul, saya Angga. Dina mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena senang senang hati, Dina memberikan dua pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimilikinya sekarang? Jadi, mau pakai ini boleh. Ini pegangin aku. Pertama-tama katanya Dina mempunyai 6 pasang sepatu. Presentasikan. 6. Kita maju ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu Dina memberikan 2 pasang sepatu ke temannya. Kalau memberikan berarti artinya berkurang. Asalnya dari 6 diberikan 2 jadi berapa? 1, 2. Jadi hasil dari jumlah sepatu yang dimiliki Dina adalah 4. Setuju tidak? Setuju. Ya. Sama tidak jawabannya? Sama. Sudah, berarti ada yang mau ditanyakan di kelompok 3? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dari anak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil perilaku sosial. Seorang sore tinggal sudah mengangkat ekor ikan yang berubah menjadi sampai mencapai permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Gambarlah pada garis bilangan. Ikan lumba-lumba meloncat 4 meter di atas permukaan laut. 1, 2, 4. Lalu ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Jadi lumba-lumba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi selisih lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi adalah negatif 5. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya
Ditambah. negatif 3. Kalau negatif berarti mun 1, 2, 3. Dan hasilnya berapa? Hasilnya? Yang lain gimana coba kerjakan bareng-bareng. Betul nggak, Noh? Betul. Selanjutnya, tadi boleh pakai ini juga, yang lain pegangin. Nih, adik pegang ininya. Langsung aja jawab. Makanya negatif 2, perhatikan balik ke negatif 2. Ditambah, kalau ditambah harus maju, putarkan si kapalnya, ditambah berapa? 2. Berarti hasilnya berapa? 0. Stop. Yang ketiga, ya, positif 1 ditambah, berarti hasilnya berapa? 0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah diskusi, kemudian semua kelompok sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Semoga kita paham dengan materi hari ini dan Ibu juga bisa memenuhi kebutuhan gaya belajar kalian ya. Nah, untuk gaya belajar auditori dan visual mungkin nanti ke depannya Ibu lebih banyak menayangkan video, dan semoga untuk yang mempunyai gaya belajar kinestetik, Ibu bisa menyediakan alat-alat peraga atau kita bisa membuatnya bersama-sama ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, di sini Ibu akan melakukan refleksi. Silakan tulis di buku kalian, tulis di pulpen ya untuk refleksinya. Refleksinya yang pertama, pada bagian mana dari materi bilangan bulat yang dirasa kurang dipahami? Kalian gak paham sebelah mananya sih dari materi yang kita pelajari hari ini? Silakan dituliskan nomor 1, jawabannya apa yang kurang kalian pahami? Misalnya perjumlahan atau pengurangan, negatif. Boleh apa saja yang kalian rasa kurang pahami? Ya. Semua orang ini bukan kelompok, semuanya nulis ya di bukunya yang kurang dipahami apa. Sudah? Belum? Sudah. Sudah? Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, refleksi yang kedua. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Nih, untuk memperbaiki hasil belajar kalian
kan? Kemudian, berapa nilai yang akan kamu berikan terhadap usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Silakan beri nilai dari 1 sampai 5. Boleh. Untuk nilai diri kalian sendiri mau berapa sih? Kalian menilai diri kalian sendiri? Oke, sudah ya. Nanti hasil refleksinya dikumpulkan ya untuk bahan perbaikan itu ke depannya. Kemudian selanjutnya Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat rangkuman mengenai materi hari ini. Rangkumannya boleh catatan biasa, ya, boleh peta konsep, tulisan, boleh mind mapping atau bentuknya video atau melalui rekaman suara. Terakhir pengumpulannya besok, ya. Boleh yang pakai video, pakai rekaman suara atau rangkuman catatan biasa dan apa tadi mind mapping atau peta konsep, ya. Jadi kalian bebas mengumpulkan tugas untuk rangkuman pembelajaran hari ini, ya. Paham tidak? Tugasnya paham tidak? Tugasnya membuat rangkuman kayak tadi, misalnya bilangan bulat adalah apa? Gitu. Contoh penjumlahan, contoh pengurangan, memakai garis bilangan. Paham ya? Boleh menggunakan catatan biasa, boleh menggunakan peta konsep, boleh menggunakan video. Jadi kalian sambil mengerangkan sambil video. Boleh melalui rekaman suara. Terakhir pengumpulannya besok ya. Besok ada pembelajaran matematika kan? Nah, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya silakan kalian pelajari mengenai bilangan rasional ya di buku paket kalian. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Kalau sudah, sekarang kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia dari kelas 3. Bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Contoh, negatif 4 dan negatif 6 ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Ditambah 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Contoh kedua. Negatif 4 ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Yuliani. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Kurnia, calon guru penggerak di angkatan 9. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Kurnia karena telah menyelesaikan aksi nyata implementasi pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan oleh Ibu Kurnia di kelasnya sangat berdampak positif bagi murid. Dengan adanya pembelajaran berdiferensi tersebut, saya melihat kebutuhan belajar murid yaitu jadi lebih terpenuhi. Saya berharap Ibu Kurnia bisa melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini dan bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lainnya agar bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti Ibu Kurnia. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dari kelas 7C SMP Negeri 2 Cikalongwetan. Saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan Ibu Kurnia dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Saat pembelajaran saya merasa sangat senang dan semangat karena saya belajar sesuai dengan gaya belajar saya dan sesuai dengan apa yang saya sukai, yaitu dengan melihat video saya menjadi lebih mengerti. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.